Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nuryaden Channel. Di kesempatan kali ini ya, di sore hari ini kebetulan masih vario yang sebelumnya ya, yang tentang cek pengapian. Dan untuk kali ini sang pemilik minta dibenerin di bagian lampunya ya. Jadi lampu motor ini ketika RPM tinggi ataupun ketika digas itu motor ini gaspol ya, maksudnya gas penuh, di bagian lampunya itu mati ya, cepat mati. Nah, saya tunjukkan contohnya ya para penonton. Sebentar saya ambil dulu ya, sebentar. Nah, jadi seperti ini ya para penonton semua ya, ini kelihatan ya. Ini lampu depannya putus ya. Ketika digas RPM tinggi, posisi lampu depan ini putus. Nah, kelihatan ya. Ya. Kita berdekat sedikit. Nah, putus ya. Jadi kendalanya itu di bagian lampu depannya putus, terus minta dibenerin sekalian. Nah, sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga lagi-lagi di tutorial Sidik Nuryaden Channel ini insya Allah bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan baru yang gabung di Sidik Nuryaden Channel, mohon bantu untuk subscribe, like, dan komen ya. Sekali lagi saya mohon bantuan di subscribe dan like-nya ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna ya bagi para penonton. Nah, jadi tutorialnya yaitu tentang cara memperbaiki motor yang lampu depannya itu cepat mati ya ketika di RPM tinggi ataupun di gaspol ya, seperti itu. Nah, ini adalah regulator ya, regulatornya. Jadi para penonton ataupun para brother semua ya harus tahu, jadi penyakitnya itu ada di bagian regulator ini. Nah, blur ya, maaf ya kameranya. Nah, ya. Jadi di bagian ini ya para penonton. Nah, seperti itu. Untuk regulatornya, fungsi regulator saya jelaskan langsung ya, sekalian aja para penonton biar lebih tahu. Nah, ini kemudian sudah saya sudah saya ganti ya di bagian regulator. Dan anehnya itu para penonton ya, ini sang pemilik ini menggunakan regulator punyanya Green ya. Nah, seperti itu. Tapi saya rubah lagi di jalurnya ya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara merubah di bagian jalurnya ya. Seperti itu. Sekarang kita geser lagi ya sedikit, biar para penonton lebih tahu ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Sudah pas ya, seperti ini. Nah, ini adalah regulator ataupun kiproknya ya. Jadi kendala motor vario ini mati ketika digas lampu depannya ya, cepat mati ya. Ketika digas itu lampu depannya cepat mati. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan ya fungsi-fungsinya. Nah, untuk fungsi kiprok ini ya para penonton, itu sama dengan kiproknya punya Honda Beat ya, ataupun Absolute Repo ya, Jupiter, terus Yamaha Mio dan Yamaha Jupiter Z ya, sama untuk fungsi kiprok ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini masih menganut sistem DC. Nah, untuk fungsinya saya jelaskan sekalian ya para penonton. Nah, ini di jalur kuning ya, kuning. Untuk di Honda Vario kiprok yang berwarna biru seperti ini ya, ininya. Awas jangan sampai ketukar ya di bagian kiprok. Ini yang menganut sistem DC ya. Jadi di jalur kuning ini, nah, posisi untuk ke lampu itu berada di bagian sebelah
kiri ya. Nah berarti ini ya para penonton. Nah posisinya itu berarti ada di sini ya, sebelah kiri bawah ya. Nah dapat dipahami ya. Jadi sekali lagi, untuk jalur kiprok motor Honda Vario, Beat Karbu ya, Vario Karbu, Jupiter, Yamaha Mio, Jupiter Jet, di sebelah kiri yang berwarna kuning. Nah ini gunanya sebagai ke penerangan ya, ataupun ke lampu ya, baik itu lampu utama, lampu belakang, lampu rating dan sejenisnya, itu satu ya. Terus fungsi kabel yang kedua ya, fungsi kiproknya yaitu warna hijau. Nah ini ya, ini aslinya adalah warna hijau ya para penonton. Nah ini aslinya adalah warna hijau ya, ini warna hijau. Nah aslinya itu ini ya, ini warna hijau. Ini gunanya sebagai massa ya. Nah ini gunanya ataupun fungsinya sebagai massa. Nah kalau kita pasangkan berarti posisinya itu ada di sebelah atas kiri ya, atas kiri berarti di sini ya. Ini untuk massa ya. Nah seperti itu. Jadi untuk massanya itu kita boleh seperti ini ya, saya contohkan untuk massanya. Nah seperti ini saya contohkan para penonton biar lebih tahu ya. Nah seperti ini saya contohkan, ini kita ditempelkan ya ke bodi ya. Nah seperti ini terus masuk. Nah ini saya tempelkan langsung ya. Nah ini kan ke bodi ya para penonton yang tadi saya jelaskan. Nah ini masanya seperti itu, kita tempelkan langsung ke bodi. Nah ini saya langsung masanya dimasukkan ke bagian lampunya ya, dikarenakan ini masih motor kebun ya para penonton. Nah seperti itu ya. Jadi itu adalah sebagai masanya ya, ataupun kita boleh dimasukkan bagian masanya itu ke negatif aki sama saja. Nah seperti itu. Selanjutnya di bagian yang ketiga. Nah ini berarti ini ya, ini 1 2, ini 1 tadi, maaf ini 1, ini 2 ya. Terus ini yang ketiga ya, yang ketiga itu, nah ini yang ketiga, ini fungsinya sebagai pengisian ya. Jadi jalur ini yang menuju ke kiprok di soket ini atas kanan. Nah sebentar saya geser. Nah ini ya, ini atas kanan. Kalau ini aslinya warna putih ya, ini spool warna putih sebagai pengisian ya, ini dari spool bawah. Nah posisi di soket kiproknya itu harus berada di sini ya, di sebelah kanan atas ya. Jadi ini gunanya sebagai ke pengisian aki. Nah seperti itu. Terus yang satu lagi di bagian bawah kanan. Nah di bawah kanan ya, para penonton bisa lihat. Nah seperti ini. Ini di bawah kanan ini adalah sebagai yang ke yang ke aki ya, aki plus. Nah ini yang ke aki plus. Jadi ini warna merah ini masuk ke regulator ya. Posisinya ada di sebelah kanan bawah di sini ya. Nah di sini. Nah nanti dari sini dikeluarkan lagi di paralel ke kunci kontak dan ke ke aki plus ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi fungsi ataupun cara di bagian kiprok, fungsi kiprok ini seperti itu ya. Jadi fungsinya seperti itu. Nah jadi kendala motor ini ketika digas RPM tinggi ataupun ketika di gas penuh ya, motor ini mati. Kenapa? Nah diakibatkan karena bagian regulator ya, regulatornya sudah mengalami kerusakan. Nah seperti itu ya. Jadi para penonton harus mengetahui apabila motor ketika di malam hari ya, itu pas kita gas penuh ya, ataupun digas langsung mati. Nah itu diakibatkan karena regulator ini ya mengalami kerusakan. Nah mungkin sampai di sini ya cara penyampaian tentang mengatasi motor Vario Karbu ya. Ini pokoknya untuk semua motor DC aja ya. Pokoknya ini hampir semua motor di tahun 2012 sampai 2006 seperti ini ya. Jadi 2005-2004 juga sama ya, di bagian regulator ataupun di motor. Pokoknya ini saya
apa, saya istilahnya saya kasih tahu ya. Pokoknya ketika motor di RPM tinggi itu lampunya mati, saya yakin itu di bagian regulator yang rusak. Pokoknya itu aja ya. Jadi para penonton harus tahu. Nah seperti itu. Dan juga tidak menuntut kemungkinan di bagian masa kiprok. Nah ini tidak menempel ya. Jadi kiprok ini harus ini kan ada masanya ya di bagian kiprok. Jadi masanya itu harus ada juga. Nah seperti itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon untuk yang melihat video ini untuk bantu subscribe, like, dan komen ya para penonton. Dan saya ucapkan terima kasih atas para penonton semua yang telah mendukung Sidik Nuryaden Channel. Apabila ada pertanyaan boleh para penonton tulis aja di kolom komentar ya. Dan insya Allah saya akan menjawabnya ya. Sebentar saya akan pasangkan ya. Ini belum saya rapikan, tapi saya mau coba apakah ini motor ketika di gas RPM itu, RPM tinggi itu mati atau tidak ya. Kita geser dulu ya para penonton. Saya pasangkan ya, percobaan apakah di RPM tinggi motor ini mati atau tidak ya para penonton. Kita lihat aja. Nah, sebentar saya pasangkan dulu ya. Ini kurang pas ya. Nah, kita geser di sini aja. Ini saya ngebengkelnya di pinggir rumah ya para penonton ya. Kita hidupkan posisi motornya. Bisa dilihat ya, saya akan tarik gas penuh ya, apakah ini mati atau tidak ya, seperti itu. Nah itu ya para penonton, jadi motor ini mati itu karena di bagian regulator. Coba Pak, di bagian regulator, coba pas nggak? Ini yang mengalami kerusakan ya. Jadi para brother harus tahu ya. Nah, mungkin sampai di sini cara penyampaiannya, dan mohon sekali lagi dukung Sidik Nuryaden Channel. Semoga channelnya bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Salam otomotif ya, dan salam kepada semua mekanik di seluruh Indonesia ya, dari Sidik Nuryaden Channel.